Sekarang kita akan menghitung yang disebut Time Average Pointing Vector atau TAPV, yaitu kita mau menghitung vektor S, yaitu pointing vektornya, tetapi kita mau lakukan averaging di domain waktu, karena kita ingin dapat berapa nilai power atau density dari power atau intensitasnya. Nah, kita tulis dulu vektor medan listrik E sebagai E0 cosinus omega T minus K dot R. R itu ruang, jadi dia berosilasi di waktu dan berosilasi di ruang. Ini adalah vektor amplitudonya. Vektor medan magnetnya kita tulis begini, misalnya dia ada pergeseran fasa sebesar theta. Untuk mempermudah, kita menggantikan mereka, merepresentasikan mereka dengan yang disebut representasi fasor. Representasi fasor adalah kita menyatakan dia dalam koordinat polar, di mana ada magnitud dan ada sudut fasanya. Jadi E-nya kita nyatakan dengan E yang diukir-ukir ini, yaitu magnitudnya adalah E0 sama dengan E0 sini. E pangkat J sudut fasanya sama dengan sudut fasa di sini. Nah, berapa E-nya? E-nya adalah cosinus dari sudut fasanya kali ini itu sama dengan komponen real dari fasornya. Hanya juga sama, hanya kita nyatakan dengan fasor ini, kita akan dapat H adalah komponen real dari fasor H. Untuk menghitung vektor S, kita melakukan perkalian cross antara E dan H. Yang vektor adalah E0 dan H0, maka perkalian crossnya ada di sini. Sisanya adalah perkalian cosinus dengan cosinus. Ini kita sebut alfa, ini kita sebut beta. Kita terapkan identitas trigonometrik cos alfa kali cos beta sama dengan setengah cos alfa tambah beta tambah cos alfa min beta, maka kita akan dapat ini. Setengahnya ada di sini, alfa tambah beta, alfa min beta ada di sini. Nah, kemudian kita melakukan time average terhadap hasil ini. Bagaimana caranya melakukan time average terhadap sesuatu yang sifatnya kontinu begini? Caranya adalah diintegralkan terhadap waktu lalu dikali dengan seperperiodanya. Jadi seperti integral 0 sampai T sesuatu dt adalah time average dari sesuatu itu. Nah, kita simbolkan dengan kurung segitiga begini. Ini adalah time average dari pointing vector. Ya. Nah, untuk menghitungnya kita hitung komponen demi komponen. Ini bukan fungsi dari T, maka integral dia terhadap seperti dt itu tidak ada efeknya, tetap sama dengan dia sendiri. Nah, kita coba melakukan perhitungan untuk komponen ini dan komponen ini. Komponen pertama, kalau kita hitung, seperti integral dari cosinus sesuatu kali T dt itu sama dengan 0. Mengapa? Karena dia ada bagian yang berosilasi dan ada bagian yang hanya merupakan pergeseran fasa. Integral dari sesuatu yang berosilasi secara kosinusoidal itu akan menghasilkan komponen positif dan komponen negatif yang saling mengkompensasi satu sama lain. Banyaknya hasil integralnya positif sama banyaknya hasil integral yang negatif di satu periode itu akan sama besar sehingga saling menghilangkan satu sama lain sehingga hasilnya adalah 0. Jadi time average dari komponen pertama yang merupakan osilasi dari sinyal kosinusoidal itu adalah 0 walaupun ada pergeseran fasanya. Nah, komponen yang kedua kalau kita integrasikan, dia bukan fungsi dari T, maka dia bisa keluar seperti integral dt dari 0 sampai T sama dengan 1, maka hasilnya adalah cosinus min theta. Kita tahu cosinus min theta sama dengan cosinus theta. Jadi kita bisa tuliskan berapa time average pointing vector.
yaitu kalau ini diintegralkan terhadap T dikali dengan seper T, hasilnya adalah ini setengahnya keluar karena dia konstanta, bukan fungsi dari waktu. Nah, yang fungsi dari waktu hanya term ini yang berefek, yang hasil integrasinya adalah cos theta. Nah, dengan cara fasor, kita coba melakukan perkalian cross antara fasor E dan fasor H. H conjugate, kita akan dapatkan E cross H adalah ini cross ini kali ini conjugate, maka bagian yang imajinernya itu akan hilang, ya. Bagian yang imajinernya, bagian ini akan hilang karena sama, saling menghilangkan. Tinggal bagian tetanya, maka kita akan dapat dia sama dengan cos theta. Kalau kita bandingkan ini dengan ini, kita akan lihat mereka itu ini adalah ini bagi 2. Maka kita bisa tulis bahwa time average pointing factor adalah setengah dari perkalian fasor E perkalian cross dengan conjugate dari fasor H. Jadi dari sanalah kita dapatkan berapa time average pointing factor. Dia adalah setengah dari perkalian cross fasor E dengan conjugate dari fasor H. Bagaimana kalau kita mau lihat komponen set dari time average pointing factor? Kita tinggal lakukan perkalian dot dengan unit vektor di sumbu set.